teman-teman, terutama bagi pemula, untuk mendapat gambaran yang komprehensif tentang pasar modal, menurut saya minimal harus mengetahui serba sedikit tentang 3 hal. Yang pertama adalah instrumen, barang-barang apa sajakah yang diperdagangkan di pasar, dan kita sudah mulai kemarin pengantar instrumen. Yang kedua adalah institusi. Dalam mekanisme bekerjanya sistem keuangan pasar modal, kita harus mengetahui serba sedikit institusi-institusi apa saja dengan peran mereka masing-masing yang menunjang mekanisme pasar. Yang ketiga adalah mekanisme munculnya produk, mekanisme perdagangannya. Jadi barangkali paling tidak kita harus tahu mekanisme pasar perdana ketika instrumen-instrumen itu lahir pertama kali, khususnya saham. Lalu mekanisme pasar sekunder ketika instrumen itu dimiliki oleh masyarakat, lalu kemudian diperdagangkan di bursa. Nah, sekarang kita mulai dari basic institusi. Di dalam undang-undang pasar modal, kalau saya tidak salah, itu ada sekitar 17 institusi yang dengan peran mereka masing-masing yang membuat pasar modal itu bekerja. Tentu saja yang paling penting Bapepam yang sekarang jadi OJK, tapi dalam di undang-undang pasar modal masih disebut Bapepam ya, bagian dari OJK, the most powerful institution in the capital market. Jadi lembaga yang punya kewenangan paling tinggi di pasar modal itu adalah OJK, eksekutif pasar modal. Nah, di bawahnya ada SRO, Bursa Efek, Kustodian Sentral, Clearing Penjaminan Efek. SRO karena dia sebut Self Regulatory Organization, karena dia pada dasarnya adalah perusahaan swasta, tapi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur anggota-anggotanya. Makanya disebut sebagai Self Regulatory Organization. Kemudian ada pemain, ya ada emiten, ada investor institusi, investor individual. Lalu kemudian ada mulai dari penjamin emisi, broker dealer, perusahaan pialang, manajer investasi. Lalu kemudian ada profesi penunjang, lembaga penunjang, ada kustodian, ada biro investasi efek dan lain-lain. Ada profesi penunjang seperti akuntan publik, seperti notaris, konsultan hukum, perusahaan appraisal dan lain-lain. Nah, kita perlu mengetahui serba sedikit. Tapi yang paling penting diketahui menurut saya sih, paling tidak buat investor yang aman, itu 2. Yang pertama adalah OJK, kualat kalau nggak tahu penguasa. Yang kedua adalah broker dealer. Nah, kemudian baru kita perkenalkan juga pengelola reksadana. Itu kira-kira institusi. Broker dealer itu kalau di Amerika Serikat mereka punya fungsi sebagai broker, acting as an agent. Jadi sebagai pialang, dia itu orang suruhan nasabah dan dia mendapat fee dari kerja. Kemudian dia sebagai dealer, dia sebagai pedagang untuk dirinya sendiri. Ini penting diketahui karena ada konflik kepentingan antara fungsi pialang dan pedagang. Oleh sebab itu etika mengatakan bagi perusahaan yang berfungsi sebagai pialang dan pedagang, fungsi pialangnya di atas sebagai fungsi pedagang. Di Amerika Serikat, broker dealer juga berfungsi sebagai investment advisor. Yang di kita pisah, pada umumnya penjamin emisi dan broker dealer di satu perusahaan, advisor masuk ke dalam penasihat investasi, sementara aset manajemen mutual fund menjadi pengelola reksadana. Nah, saya cuma ingin berbicara khusus sub pialang saja dulu, karena ini yang paling penting. Kenapa paling penting dari kacamata investor? Tentu saja karena di acting as an agent. Jadi pialang itu dalam bahasa telanjang adalah orang suruhan nasabah untuk melakukan perintahnya, dan dari situ kemudian dia dapat fee. Sebagai pengantar, saya ingin menekankan 3 fungsi bagi pialang. Fungsi pertama, first line filter. First line filter itu dia adalah pintu masuk, terutama di pasar modal Indonesia ya. Tidak ada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
yang tidak dilakukan melalui pialang. Saya bicara pasar sekunder, nanti kita bicara pasar primer. Pasar primer mereka sebagai penjamin emisi juga berfungsi sentral dalam membawa sebuah emisi. Sebagai pialang mereka berfungsi sebagai selling agent. Tapi di pasar sekunder dulu lah. Di pasar sekunder dia first line filter. Sebenarnya dari pasar perdana juga. Tidak ada orang yang bisa masuk untuk beli saham kecuali harus melalui pialang. Jadi pintu utamanya di situ. Yang kedua, dia educate people. Jadi tentu saja bukan eksklusif pialang, tapi fungsi utama pialang salah satunya adalah mendidik nasabahnya, educate people. Nah, ini yang menurut saya di pasar modal Indonesia paling terabaikan. Jujur saya mengatakan bahwa pialang itu sejatinya tidak pernah mendidik investor. Mereka melakukan solisitasi investor, dikumpulin, diceramain beberapa menit, dikasih formulir kan gitu. Pendidikan itu tidak bisa dilakukan melalui jalan pintas. Educate people. Ya. Nah, itu yang perlu kita tutup. Jadi harus ada edukasi. Karena jujur saja saya harus menekankan bahwa masuk pasar modal tanpa edukasi, Anda nyebur ke kolam dalam sebelum Anda belajar berenang. Hati-hati, jadi harus edukasi. Fungsi first line filter, fungsi edukasi, dan yang ketiga tentu saja fungsi create market. Karena mereka lah yang akan menciptakan pasar. Pialanglah ujung tombak penciptaan pasar, lebar atau tidaknya. Dan di pasar modal yang maju tentu saja ada juga fungsi product generators. Artinya di pasar modal itu ada instrumen yang lahir dari emiten. Apa itu instrumennya? Saham, obligasi, dan lain-lain. Itu lahirnya dari emiten. Tapi ada juga instrumen yang lahir dari pialang. Sebenarnya dari nasabah, tapi melalui pialang. Apa misalnya? Option. Bursa Efek sekarang sedang mengembangkan waran terstruktur. Yang sebenarnya di luar negeri kita lebih dikenal sebagai put and call. Itu tidak ada emitennya, derivatif itu tidak mengenal emiten. Jadi sebagai dasar pialang itu berfungsi sebagai first line filter, pintu utama masuk, berfungsi sebagai educate people, dia harus mendidik nasabahnya, berfungsi menciptakan pasar, dan juga sebagai product generator menciptakan. Saya kira sebagai pengantar itu saya.